Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Indonesia Raya. Silakan ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, hari ini Pak cek kehadirannya dulu ya. Al-Fatih, Alia Aziza, Anggun Cahaya, Anggun Yola, Asraf, Atailia Dewi, ada ya, Atika Muhammad, Cika, Dea Akila, Hanif, Hernandez, ada semua. Intan Tiara, Lesti, Lutfia Zahra, M. Fazil, Mirna, Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, ada yang tahu kabarnya kenapa? Nanti kalau ketemu pada saat pulang tanya ya. Lihat keadaannya, mungkin sakit atau tidak sempat memberikan kabar. Putri, Rafael, Repal, Yoga, ada Yoga? Zalwa, ada Zalwa, Zilo, Sebastian, Lopez, nama yang indah. Nah, ini kita akan melanjutkan materi yang pernah kita ajarkan minggu kemarin ya. Kita sudah, masih ingatkah tentang pelajaran coding minggu kemarin? Tentang algoritma, benar. Algoritma itu adalah, ayo, langkah. Apabila kita bertemu suatu masalah, bagaimana pemecahannya? Ya itu harus ada pemecahannya. Misal, pergi sekolah, pakai pakaian, makan dulu, dan lain sebagainya, buka pintu, berangkat sampai ke sekolah, itu algoritma. Nah, sekarang untuk melanjutkan materinya, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Ayo, semangat semuanya. Semangat. Tegak semua.
Ayo semua semangat ya, bergerak semua. Ya, Cik Go. Ayo goyang. Boom. Nah, baiklah, setelah kita tentang coding, ada kelanjutan adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan. Ini digunakan pada saat di browser-browser atau di komputer menyerupai kecerdasan yang ada manusia. Jadi kesimpulan meniru. Mungkin pernah mendengar istilah AI. Pernah kan? Mungkin di sini yang mengenalnya hanya AI. AI itu adalah kecerdasan artifisial. E-nya adalah intelijen. A-nya adalah artifisial. Jadi kalau untuk pelajaran hari ini kita memakai bahasa Indonesia saja, konsep dasar kecerdasan artifisial. Sama itu dengan AI. Jadi konsep dasar AI dan kecerdasan artifisial itu sama. Nah, sekarang yang harus hari ini kita capai adalah murid atau anak-anak harus mampu memahami konsep kecerdasan artifisial dan karakteristiknya. Konsepnya apa? Karakteristik itu adalah sifat-sifatnya. Jadi KA atau kecerdasan artifisial itu, sebelum kita memahami, kita harus tahu dulu apa itu. Dan yang kedua, hari ini kita harus paham, ya, anak-anak harus paham semua manfaat teknologi AI itu apa sih, atau kecerdasan artifisial. Mungkin selama ini sudah pernah, oh yang ini AI itu, yang ini kecerdasan artifisial. Aku sering menggunakan, contoh di HP, di WA itu ada Meta AI, dan ada Cici juga. Ada yang bawaan Google Assistant, Gemini itu juga termasuk, dan ada semuanya. Nah, jadi sebelum kita memulai, saya akan ada pertanyaan pemantik sedikit. Nah, pernahkah kamu berbicara dengan menggunakan Google Assistant? Halo Google, tunjukkan ini. Itu adalah Google Assistant. Asisten itu adalah pembantu Google. Google itu mungkin dari zaman kalian belum lahir, dari zaman sudah lama itu sudah diciptakan untuk mesin pencari. Apakah Google termasuk AI? Ya. Apa bedanya dengan ChatGPT, Gemini? Itu beda. Kalau Google hanya terkhusus untuk mencari apa yang kita butuhkan, bukan untuk menciptakan.
Tapi kalau semacam AI, Meta, Gemini, dan lain sebagainya, itu untuk menciptakan sesuatu. Kalian bisa meminta, tolong buatkan ini, tolong buatkan ini. Seperti yang diinginkan. Yang kedua, menurutmu atau menurut anak-anak, apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Bisa? Yakin bisa? Robot itu bukan hanya robot yang bisa bergerak nit, itu bukan. Banyak. Robot itu mesin pencarian termasuk robot. Mungkin di sini pernah yang namanya melok kuis. Kirim ke 4355 misal. Pada saat kita kirim, otomatis langsung SMS itulah yang balas. Kamu ngechat dalam program apa yang langsung balas itulah. Selamat Anda ini, selamat Anda itu. Itu adalah robot. Sudah diciptakan oleh AI. Pernahkah kalian belanja online? Kita belanja online, ketiklah satu. Misalnya ingin mencari cangkir cantik. Keluar cangkir cantik. Apabila akun yang kalian pakai tadi, misal akun kalian pakai untuk misal Tokopedia atau Shopee, itu berkaitan dengan di TikTok kalian. Nanti di TikTok akan muncul sekali-kali iklan. Dan apa juga misal di Facebook atau dimanapun di marketplace, apa yang sering kita buka akan muncul lagi. Itu AI mengenal dengan pola. Misal Asrap ingin mencari mobil, buka di tempat jual beli online. Ketiknya mungkin mobil yang dicari mobil Pajero tahun 2022. Entah yang mana gimana. Kapan buka marketplace, keluar selalu mobil Pajero itulah. Itulah fungsi AI berupa robot, sehingga dia selalu memberikan saran-saran. Bagaimana kalau robot yang seperti digambar? Itu juga. Ada robot, mesin bisa membersihkan rumah otomatis. Jadi kalau dia lihat debu, langsung tangkapnya. HP, mungkin anggaplah ini HP ya. Ada yang pernah kunci lewat pola. Langsung terbuka kunci. Itu juga program robot dari kecerdasan artifisial. Jadi segala yang sering kita lakukan itu sudah tercantum dalam AI. Nah sekarang nomor 3. Mesin apa yang sering kamu temui setiap hari? Mesin motor. Apa lagi? Mesin mobil. Mesin air. Ada lagi? Tidak ada yang disebut mesin pencarian. Yang dimaksud mesin ini, mesin ya, bukan berarti kapan kita hidup ngeng, itu bukan. Itu mesin juga. Tapi yang dimaksud adalah mesin pencarian. Kalkulator mesin bukan? Mesin. HP termasuk mesin bukan? Mesin. Jadi mesin apa yang kamu temui itu banyak ya, mulai dari mesin air, mesin cuci, mesin motor, lihat kan? Mesin pesawat, mungkin yang tiap hari ngurus pesawat, dan termasuk mesin mainan. Itu mesin semua. Kalkulator, remote, ini mesin. Ini juga mesin. Ada lagi mesin dalam program. Gemini, ChatGPT, Google, itu juga mesin. Dan HP kalian. Itu semua mesin. Dan mesin itu terbagi menjadi 2. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Atau dalam bahasa kita mesin calak dan mesin tidak calak. Nah, yuk, lanjut lagi. Untuk poin selanjutnya, kalian harus dapat mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Mungkin di sini sudah semua ya memegang HP masing-masing ya. Di dalam HP itu smartphone, telepon pintar. Jadi HP itu termasuk mesin cerdas. Kita harus bijak dalam menggunakannya, termasuk program-program yang sudah ada di sana.
Kenapa harus bijak? Itu akan ada dampak positif. Dampak positif dengan kata lain adalah dampak yang bagus-bagusnya. Yang ilu kalau kita. Dan dampak negatif itu adalah dampak buruk. Salah satu ya, ini kebanyakan kalian sering menggunakan ngedit wajah di salah satu program. Tidak Pak sebutkan. Semakin banyak kalian mengunggah wajah kalian di salah satu AI, suatu saat ada yang meminta, tolong tolong buatkan foto anak yang cantik sekitar umur 10 tahun, memakai baju pramuka, sedang duduk di kursi. Langsung keluar berupa JPEG formatnya. Langsung keluar foto, rupanya keluar foto Lutfia. Kenapa itu bisa? Mungkin pernah kan nyoba pencarian, kok keluar wajah ini? Itu wajah siapa? Tolong buatkan anak sedang berbaris 10 orang di depan tanpa kalian mengunggah sebelumnya. Itu wajah siapa-siapa? Itu adalah wajah yang pernah mengunggah di ChatGPT. Itu adalah privasi dari kalian. Mungkin ada yang bertanya, Pak, aku sering Pak, ngapa tak katik? Wajahku yang keluar. Itu mungkin di daerah lain mungkin keluarnya. Atau sedang beruntung. Nah, jadi untuk yang sekarang menerapkan keamanan informasi pribadi saat berkomunikasi daring. Yang dimaksud komunikasi daring itu adalah lewat dalam jaringan. Contoh, WA. Yang kedua, lewat DM, TikTok. Komunikasi juga termasuk dalam komentar-komentar Facebook itu juga komunikasi. Yang sering disebut salam interaksi sekarang. Jadi itu harus menjaga keamanan informasi pribadi. Jangan terlalu diumbar. Sebagai contoh apa? Kalian jangan pernah memosting KTP. Itu pribadi. Jangan diposting KK. Jangan juga diposting hal-hal yang memancing kejahatan. Misal kalian baru beli rumah mewah, setiap sudut diposting galuh. Lagi apa? Wah, Lutfia baru atau Dea, Cika, bagusnya ini lokak malam ini. Nah, jadi itu salah satu privasi. Tapi apakah boleh dilarang sebenarnya? Itu memang ada di kalian masing-masing. Selanjutnya yang harus dipahami adalah konsepnya. Yang pertama, AI itu seperti mesin kosong. Pada awalnya hanya diberi sedikit. Ibarat kita dikasih modal. Modal untuk memberikan informasi kepada seluruhnya. Siapa yang pernah menggunakan Cici? ChatGPT? Pernah tidak pada saat kalian melakukan pencarian tidak ditemukan? Pernah kan? Termasuk Google tidak ditemukan. Termasuk ChatGPT. Tolong buat siswa pakai baju robot, matanya 4, hidungnya 5, pakai tanduk, dan ada ekornya. Itu masuk akal tidak? Tidak. Karena tidak ada yang kejadian saya. Langsung dibalas. Apakah membuat seperti kartun? Apa dibuat sebagai ilustrasi? Tidak, saya ingin yang menyata. Kita balas lagi di chat tadi. Maaf, tidak ditemukan. Saya tidak bisa menampilkan. Itu jawaban dari AI. Karena apa? Belum ada data yang direkam. Kalau mungkin di sini ada yang pernah terlihat langsung makhluk hidungnya 4, pakai tanduk, dan ada ekornya, punya sayap. Kalian unggah di program salah satu AI. Apa keterangannya? Tolong buatkan seperti manusia normal. Jadi yang manusia dengan hidung 4 tadi dia sempat rekam.
Beberapa puluh tahun kemudian atau sekitar 2 tahun ya, jangan terlalu lama. Mungkin kalian sudah di mana? Tolong buatkan satu orang dengan hidung 4 sama persis. Dia langsung keluar. Kenapa? Data yang foto tadi sudah tersimpan. Jadi dia itu perlu dari data-data yang ada. Google itu bukan mesin terlalu pintar. Dari mana Google dapat data sebanyak itu? Itu adalah dari browser, dari website orang-orang yang ada. Website itu adalah halaman. Bisa dari halaman Facebook, halaman mungkin dulu ada Twitter, halaman web pribadi. Jadi halaman-halaman yang ada itu, bahkan dari YouTube, itulah yang diarahkan Google tadi. Intinya Google itu nol, tidak ada apa-apa data. Dia mencari apa yang ada dalam internet. Jadi yang masuk dalam internet itu semua terekam dan terdata. Jadi itu harus bijak. Ini ada lagi khusus, mungkin sudah agak dewasa ya, agak remaja, hati-hati kalau ada kejadian ini ya, kejadian dapat video call. Dan video call itu uang tidak benar. Ini Pak sedikit cerita ya, karena ada hubungan dengan etika AI. Dia itu nelpon video call dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Dan pada saat itu kalian angkat, ada wajah kamu di situ, di screenshot dan tersebarlah di media-media. Seolah-olah kalian sedang ngobrol dengan orang yang tidak benar. Nah, itulah etika dalam AI dan menjaga privasi. Jadi kalau ada video call nyasar, tutup kamera itu. Kalau penasaran buka, atau jangan diangkat. Karena privasi kita harus dijaga dalam kecerdasan artifisial. Itu harus etikanya tadi. Dan juga jangan disalahgunakan. Jangan dijadikan untuk kejahatan. Salah satunya adalah akun bodong. Kita buat atas nama ini. Mungkin balas dendam, buat akun palsu atas nama ini. Itu kalau ketahuan akan ada hukumnya juga. Perlu etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, algoritma. Algoritma itu pelajaran kita kemarin ya. Itu adalah susunan-susunan atau langkah-langkah untuk memproses data. Bukan cuman kita langkah-langkah pergi sekolah. HP. Kalian buka WA, ada nggak langkah-langkahnya? Ada algoritmanya. Pertama, buka kunci. Baik itu lewat pola, entah itu password, atau lewat wajah. Jadi, untuk algoritma, itu ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah untuk membalas chat WA? Yang pertama, ambil HP, buka kunci, lihat, buka WA-nya. Oh, ini klik di kolom bawahnya, terus kirim. Atau yang paketnya belum habis, yang sudah habis, beli dulu ke counter. Beli paket. Itu langkah-langkah algoritma. Kalau kemarin kita langkah-langkah memasak mie. Masak mie itu algoritma. Ambil mie, buka bungkus, remek ke, langsung makan. Itu kalau seandainya algoritma itunya kurang sarana air panasnya. Semua jadi algoritma. Tidak ada seluruh pekerjaan tidak algoritma. Semua ada algoritmanya. Termasuk untuk mencapai naik kelas. Algoritmanya adalah rajin datang ke sekolah, rajin belajar, mengerjakan tugas, dan bisa menjawab soal pada saat ulangan. Dan terakhir, tidak ada masalah. Akhirnya naik kelas 6. Itu algoritma semua. Yang kedua, mesin learning atau mesin belajar. Jadi mesin juga belajar dari pengalaman yang sudah ada. Kemarin sempat heboh ya,
sempat heboh di Facebook mungkin. Ada seolah-olah patung diperkecil. Dan ada lagi seolah-olah jadi raksasa di tengah kota. Itu kan data sesuai permintaan. Itu AI semua. Dari mana dia bisa membuat seperti itu? Itu dari data yang sudah ada direkam. Dan dia dipelajari dengan program yang berulang-ulang. Sekarang penalaran. AI bisa juga dari Gemini. Ini Gemini ya, sedikit Pak pelajari tapi jangan salah guna ya. Kalian bingung jawab soal. Ketik fungsi mata, langsung keluar galau. Mulai dari untuk melihat, untuk ini dan bagian-bagian mata, pupil, iris langsung keluar semua. Fungsi-fungsinya. Iris untuk ngatur cahaya segala macam. Itu dari AI. Penggunaan di poin 4. Nah, sekarang pemrosesan bahasa alami. Mungkin AI mengalami dalam bahasa manusia. Ini biasa dalam terjemahan. Di dalam Google, itu terdapat macam-macam bahasa. Bisa bahasa Inggris, bahasa ini. Salah satu contoh pemrosesan alami dalam bahasa, itu HP. Buka pengaturan, balik lagi algoritma ya. Gunakan algoritma, buka pengaturan, setting bahasa. Kamu pilih bahasa Inggris, dia jadi bahasa Inggris. Kamu pilih bahasa Indonesia, dia jadi bahasa Indonesia. Seluruh program-program dia mengiring bahasa Indonesia galau. Bahkan ada yang namanya Google Translate. Kamu bingung, atau udah usah Google Translate, langsung kamu ketik di Google. Kamu ketik di Google, bahasa Indonesianya Apple, langsung keluar Apple. Jadi Google Translate itu pemrosesan bahasa. Dan persepsi, AI juga mengenali lingkungan lewat sensor gambar dan suara. Ini dari mana? Mengenali lingkungan. Ini sering kita temukan pada saat Google Map. Google Map, kalian sedang di Palembang, kamu buka Google Map, itu tampilannya Palembang. Lokasi. Dan sensor gerak. Sensor gerak itu ada. Pernah kalian ngambil foto? Pas foto ya, selfie dimainkan. Set, langsung dapat. Itu sensor. Jadi pada saat kita berfoto, selfie, cukup dengan gerakan ini, itu langsung dapat. Terus suara. Pada saat dia mengeluarkan suara, kita suara ya. Tolong carikan gambar sapi 5 ekor. Cukup langsung mencari. Itu di Google, itu sensor suara. Jadi AI itu suara, sensor, gambar, bahkan teks itu bisa semua dicarinya. Jadi intinya konsep AI adalah membuat mesin cerdas. Mesin cerdas bisa melakukan tugas-tugas kognitif. Kognitif itu pemikiran. Jadi seolah-olah mesin itu cerdas, seakan-akan itu seperti manusia. Bisa disuruh-suruh. Oi AI, tolong buatkan gambar bebek. Langsung keluar. Ini bisa kita terapkan nanti kalau ada waktu. Ini lanjut. Sekarang karakteristik kecerdasan artifisial. Ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Belajar dari data. Tanpa data dia tidak bisa belajar. Sama dengan manusia. Bisa tidak manusia belajar tanpa data? Tidak bisa. Kalian harus belajar bahasa Indonesia. Tapi panduan bukunya tidak ada. Bagaimana kita melakukan belajar bahasa Indonesia? Belajar IPA. Kemarin kita tentang mata ya. Apa bagian-bagian mata. Kalau tanpa data, baik itu buku, internet, dan lain sebagainya, mana bisa belajar. Jadi karakteristik AI itu hampir sama dengan manusia. Beradaptasi, yang kedua, beradaptasi dan tingkatkan performa. Adaptasi adalah menyesuaikan lingkungan. Itu kalau dalam bahasa IPA. Tapi
Yang dimaksud beradaptasi dalam AI ini adalah menyesuaikan keadaan. Seseorang meminta ini dia sesuaikan dan tingkatkan performa. Biasa galak kamu lihat dalam aplikasi-aplikasi update, dikit-dikit update. Itu adalah peningkatan performa. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi setiap mesin-mesin pencarian itu ada yang namanya update atau diperbarui. Tidak kemungkin selamanya itulah. Harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah bekerja dengan algoritma prediktif. Tanpa algoritma, mungkin semua bingung. Tidak kemungkin. Seperti contoh paling mudah adalah pergi sekolah. Bangun tidur langsung sampai sekolah. Itu ada galau algoritmanya. Kamu ingin buat kopi, tidak mungkin cing langsung kopi muncul. Ada langkah-langkahnya. Jadi semua bekerja dengan algoritma. Tanpa algoritma tidak bisa. Dan selanjutnya mengenali pola dan membuat keputusan positif. Mengenali pola yang dimaksud di sini adalah mengenali pola, ya, keputusan positif. Ini biasanya di mesin pencarian, seperti yang pernah saya lihat. Ini sering di media sosial ya, khususnya mungkin TikTok, WA, tidak masuk WA, TikTok, Facebook itu yang paling sering ada mesin pencarian, bahkan YouTube. Coba pulang ini kamu buka TikTok atau Facebook atau YouTube, ya, di videonya kamu ketik cara masak mie berulang-ulang. Cara masak mie, cara masak mie. Besok kamu buka lagi medsos yang sama. Langsung berderet video cara memasak mie. Kenapa seperti itu? Dia mengenali pola yang ada dan mengambil keputusan, oh, siswa ini dia pengen masak mie. Jadi dia keluar ke galau seluruh video-video tentang masak mie. Jadi itulah karakteristik. Ya, ini kalau perhatikan nanti ada tugas sedikit, cuma 4. Nah, ini ada tontonan sedikit ya. Tolong diperhatikan. Ini adalah contoh mobil cerdas. Noh, kok tidak tampil? Pengendalian mobil secara otonom mulai Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh mobil cerdas. Semakin canggih, kan? Ini otomatis, tanpa supir, tanpa pengendali, dia bisa berjalan sendiri. Otomatis di jalan bisa berjalan sendiri. Ini nama teknologi. Dia lewat sensor. Ini robot ini. Nah, ini ada satu lagi ya. Satu lagi salah satu contoh dari kecerdasan artifisial, mau alat penyedot debu otomatis. Nah, ini adalah robot vacuum cleaner. Jadi tinggalkan di rumah, boleh silakan pergi. Pulang-pulang sudah bersih. Ini penghisap debu, terlihat debu, isapnya. Terlihat debu, isapnya, ini otomatis. Ini juga produk AI. Ini robot ini.
Nah, bagaimana sudah menyaksikan? Yang pertama tadi adalah mobil sensor. Dengan sensor kiri kanan, depan belakang, dia cukup hidupkan mesin, duduk santai. Atau suruh berjalan sendiri pun bisa. Kok bisa dia tidak menabrak dan tidak keluar jalan? Lewat sensor. Dia sensor itu jalan. Hanya jalan aspal. Kalau ke sensor dia jalan tanah, mungkin dia tidak mau masuk. Dan ke depan, ada benda asing di depannya, dia langsung berhenti. Oh, mungkin bakal nabrak. Dan kecepatannya. Dia mensensor dengan jarak di depan. Di depan kosong. Kecepatan nambah. Dan di tempat ramai, dia akan perlahan-lahan pelan. Itu adalah robot berupa mobil pintar. Yang kedua, ini ya contohnya, gambar yang ini tadi. Ini adalah mesin penyedot debu berupa robot muter-muter tengah rumah. Jadi kalau mau perpergian atau biasanya ini yang putri ya, mungkin ibunya sedang masak. Tapi kalian ada robot. Panggil. Alia sapu rumah. Alia ada robot dia. Letak ke robot, tinggal ke nonton. Robot itu seluruh rumah risaunya galau. Tanpa kecuali. Jadi dia terlihat rambut sedotnya. Terlihat debu sedotnya. Jadi pada saat Umak Putri lihat, wah rajin Putri. Pada robot punya Putri dia diam-diam nyimpan. Sampai akhirnya Umak Putri lihat. Jadi pada saat mau pergi-pergi, cukup tinggalkan robot. Aman. Tidak ada kecoa keliaran, tikus keliaran. Semua langsung disedot oleh robot. Pengen enggak? Pengen punya apa pengen ciptakan? Enggak pengen ciptakan? Rajin-rajin belajar, suatu saat bisa menciptakan robot. Nah, lanjut. Ini ada di AI di sekitarku. Ini bukan Aldi ya. AI di sekitarku. Ini Google Translate. Google Translate ini ada di HP ya. Di laptop. Di komputer juga ada. Ini adalah mesin AI. Dan di sini juga YouTube, vakum robot tadi. Dan yang terakhir adalah YouTube. YouTube ini apakah termasuk mesin AI? Apakah YouTube masuk mesin AI? YouTube adalah sebuah program tempat penyimpanan video. Jadi kalau kalian ada video nak disimpan atau diposting, silakan posting di YouTube. Dan YouTube itu akan menyimpan. Itu tempat nyimpan foto. Dan video yang sudah kamu unggah sudah jadi video itulah. Jadi saat kamu memerlukan video, baik itu video kamu sendiri atau video unggahan orang lain, tinggal di pencarian. Itu bukan AI. Karena YouTube hanya menampilkan apa yang sudah tersimpan dalam itulah. Ibarat kamu nyimpen duit dalam dompet. Apa yang dalam dompet itulah yang bisa kamu lihatkan. Mana bisa? Yang di dalam laci meja. Jadi seluruh dompet-dompet kamu lihat galau. Jadi YouTube itu adalah mesin tempat menyimpan. Next. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, ini mungkin sudah paham tadi ya, sudah Pak jelaskan sekilas. Program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Jadi kalau ditanya atau ada soal, apa itu kecerdasan artifisial? Program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Nih, mesin cerdas dan non cerdas. Kalkulator apakah mesin cerdas? Ayo, jangan ragu, ayo jawab. Kalkulator cerdas apa tidak? Tidak, karena kalkulator dikendalikan manusia. Tik. Robot pengisap debu.
Mobil otonom, otomatis tadi. Oh, penanak nasi? Sebenarnya cerdas penanak nasi itu. Kapan dia sudah masak, tek naik ke dewek. Jadi ini bisa dikatakan cerdas, tapi masih butuh kendali. Mesin cuci? Tidak. Belajar daring? Nah, cerdas apa tidak? Tergantung penggunaan. Kalau belajar daring, hanya dapat dari WA, kirim. Jawab. Jadi tergantung belajarnya modelnya kayak mana. Pengering rambut, cerdas gak? Dari mana cerdasnya? Chatbox. Chatbox ini semacam ChatGPT, Cici, dan lain-lain. Cerdas? Nah, ini Pak simpul sedikit ya, supaya jangan sampai tidak bisa membedakan. Selama benda itu harus dikendalikan supaya bisa. Kayak kalkulator kan, picit dulu baru keluar angka, dan kita klik sama dengan, itu tidak cerdas. Yang cerdas itu cukup buat tulisan, langsung keluar galau. Tergantung apa minta. Sama dengan mobil tadi, hidup ke mesin, jalan dewek serana kemana. Jadi berjalan sendiri mengikuti sudah program yang ada. Ciri-ciri mesin cerdas, mengenali pola. Mengenali pola itu maksudnya sama kayak tadi, pola itu adalah hal yang sama. Sama dengan kita tadi mesin pencari. Kalau kita sering mencari dalam pencarian kita ya, misal kita sering mencari cara masak mie, bakal keluar masak mie terus disarankan. Belajar dari data. Itulah tadi, apa yang pernah kita unggah akan suatu saat terbuka kembali, dia akan belajar dari data yang ada. Mengambil keputusan. Misal kita meminta ChatGPT, tolong buatkan saya teks lagu yang menarik. Buatkannya. Dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita minta. Tidak mungkin kita minta teks lagu, dikasihnya gambar sapi. Jadi sesuai keputusan yang diminta. Dan otomatis melakukan tugas berulang tanpa bantuan manusia. Jadi jangan heran. Kalau kamu sering mencari galak di TikTok, misalnya kamu buka, sering mencari anak sapi sedang joget, kalau kamu buka lagi, keluar terus anak sapi lagi joget, disarankan. Dia akan mengulang terus otomatis tanpa kita pinta. Itu dari pola tadi. Sekarang manfaat AI, mempercepat pekerjaan. Masuk tak? Masuk akal. Ini kalau dalam jahatnya, dalam hal negatifnya, ada PR. Malas nyari buku, cari di AI. Langsung, fotokan, tolong jawabannya. Keluar galau. Bukan Pak ngajari jelek ya, tapi salah satu penggunaan AI. Yang kedua, untuk kesehatan. Bisa tak? Bisa. Menganalisis penyakit. Ini contoh test pack misal. Atau yang lain. Apabila kita memasukkan sesuatu, tampil. Kayak vaksin. Kemarin aku pernah ada vaksin COVID. Dengan mendeteksi, mungkin dari seni ya, yang terinfeksi COVID atau tidak, mungkin garisnya 2. Dari test pack itu kita tahu yang positif COVID atau tidak. Itu adalah salah satu kekuatan AI. Kok dia tahu yang kena COVID kayak ini? Itu mungkin kalian masih kecil dulu ya. Zaman COVID dulu sering kami menggunakan test pack dalam ditetes-teteskan itu. Untuk mengetahui penyakit. Dan transportasi. Transportasi itu yang sering kita gunakan adalah Google Map. Misal kita tidak tahu di mana letak sekolah ini, kita cari Google Map. Dan pendidikan. Pendidikan ini boleh kalian cari yang bermanfaat. Misalnya benar-benar kalian tidak bisa, boleh cari di AI. Dan lanjut. Nah, sekarang setelah pemanfaatan adalah dampak dan etika. Dampak negatif, resiko, dan etika itu harus kita kembangkan.
Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang terakhir adalah kesimpulan. AI ini adalah, sekali lagi, kalau ditanya apa itu AI, mesin niru kecerdasan manusia. Jadi beda dengan mesin biasa, dia kemampuan belajar mengenali pola. Jadi kalau seandainya mesin cuci, kita sudah menghidupi berapa kali, apakah dia bisa hidup otomatis? Tidak bisa. Tapi kalau mesin AI, sekali kita mencari dia keluar terus dengan mengenal pola. Itulah bedanya. Dan tiga, manfaatnya besar sekaligus beresiko, itulah AI. Paham? Nah, jadi untuk lebih memahami lagi, kita ada sedikit Nah, ini untuk sebagai penambah pengetahuan masalah AI ya. Ini ada sedikit pengetahuan singkat mengenai AI, mesin cerdas dan non cerdas. Ya. Ayo, yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Apakah pendeteksi wajah layar HP itu mesin cerdas? Benar? Ya, mesin cerdas. Sekarang, chatbox mesin cerdas apa non? Remote TV? Tidak. Non. Kalkulator? Tidak. Google Assistant? Tidak. Mesin manual? Mesin cuci? Tidak. Blender? Tidak. Mobil otonom? Tidak. Kita lihat apakah jawabannya benar. Ayo, benar. Baiklah, semua tepuk tangan, semua jawab dengan benar. Nah, jadi berhubung sudah paham semua, Pak, ada tugas sedikit ya untuk kalian untuk berdiskusi dalam kelompok mengerjakan tugas dari materi hari ini. Silakan buat kelompok dulu. Masing-masing kelompok ada 4. Kita buat 5 kelompok. Baiklah, setelah kita sudah saling membahas, sekarang Pak minta anak-anak saling diskusi berdasarkan kelompok ya. Nah, ini ada sedikit soal, hanya 4 soal. Silakan diskusikan tentang yang barusan kita bahas tadi. Boleh, yang tidak paham silakan bertanya. Ini nanti dijawab ya. Tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1 ya, full pria. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, full wanita. Silakan berdiskusi. Maju dikit. Ayo buat kelompok 4. Nama-nama dulu ya. Kelompok 3. Ayo diskusi ya. Ini apa? Jangan salah satu yang menjawab. Semua harus mengeluarkan pendapat. Ayo semuanya berdiskusi ya. Ini kelompok 1. Silakan buat nama-namanya. Nah, ini kan sudah jelaskan kan? AI tadi apa? Kecerdasan artifisial dan 2 contoh. Tolong isi berdasarkan pemikiran yang ada di sini. Jangan hanya satu. Ya. Buat kekompakan ya. Lakukan kompak, jangan mengandalkan satu orang. Ayo selamat diskusi. Ayo Yogi. Oh, sedang menulis nama ya. Silakan buat nama. Bagaimana kelompok 2? Wah, sudah banyak. Yang lain kasih pendapat ya. Misal jawaban ini agak membingungkan, boleh. Oh, salah, bukan ini, boleh.
Karakteristik sifatnya AI ini kayak mana? Bukan contohnya. Kan sudah sebut AI tadi kayak mana? Iya. Mana nih? Ini kan karakteristik itu apa? Karakteristik ini kan sifat. AI itu cak mana? Bukan contohnya. Ya. Nah. Yang mana yang mana? Ini karakteristik ya. Yang dimaksud AI itu bagaimana? Sifat-sifatnya. AI itu kayak ini, cak ini, cak ini. Jadi jelas. Nah, ini mesin cerdas. Dua, non cerdas buat dua. Yang ini adakah yang bukan. Nomor satu ini ya. Nomor dua ini, nomor satu. Ini sifatnya, karakteristik, bukan macam-macam. AI itu kayak mana? Sifat-sifatnya. Ya. Apa Anggun? Yang mana? Mobil otonom atau mobil otomatis masuk ada. Banyak yang penyedot debu, robot, itu banyak kan? Ini bagaimana? Ini sifatnya, bukan contohnya sih. Nah ya benar. Jadi buat nah ini benar kan, karakteristiknya mengenal pola nih, ya betul. Ini jangan satu orang ya yang mengerjakan. Yang nulis boleh satu, tapi yang mengeluarkan pikiran semua. Jangan ada salah satu yang hanya duduk manis. Yang mana? Iya, ini yang dimaksud etika itu ya, yang kira-kira tahu etika kan? Etika itu kelakuan yang kira-kira yang tidak boleh dilakukan dalam AI itu cak mana? Apa dalam kejahatan, apa ini? Atau dengan menjelek-jelek kau ngedit foto orang lain jadi jelek. Hah? Ini nomor 4 ini. Nomor 4 ini tahu etika? Etika tuh sifat yang harus dimiliki ya. Nah, jadi prinsip etika tuh kita tuh harus apa dalam penggunaan. Apa kita harus hati-hati ya, harus menggunakan yang baik dan benar. Menggunakan dengan yang positif, apa dengan harus menggunakan dengan baik dan benar. Ayo, kalau refleksi itu menurut pendapat masing-masing. Apa yang dari hati yang paling dalam menurut Zilo, Dea, Cika, Tia dan Alia itu itu apa? Jadi masing-masing keluarkan pendapat, nanti disatukan.
Air dryer itu tidak cerdas. Mesin cerdas itu ya, kan sudah dicontohkan misal Cici. Itu sering, bentar ya, kita menjelaskan langsung dicari. Kita kayak misal mencari langsung keluar lagi pola. Tapi kalau mesin cuci, tiap hari kita picit-picit, besok masih nak picit lah. Jadi tidak ada perkembangan. Beda dengan AI. Kecuali mesin cuci otomatis. Robot mesin cuci itu termasuk. Tapi kalau mesin cuci manual yang biasa, tidak mungkin. Mesin cuci, tolong cuci baju sampai bersih. Tidak bisa. Jadi mesin cuci tidak termasuk. Yang mana? Tidak. Tambang. Kan ini jauh. Siapa? Kamu lupa. Intan, harus sama-sama ya. Bentar ya. Nandes. Nomor 2, mesin cerdas. Ayo, apa yang pertama? Keluarkan pendapat. Ini jadi untuk nomor 1 ya. Kan baru 1 ya. Nah, untuk nomor 2. Ini satu, mengeluarkan pendapat yang mana menurut Nandes paling betul, silakan tulis. Atau yang disepakati, nama diskusi kelompok. Diskusi kelompok bukan salah satu yang mencari jawaban, tapi seluruh mengeluarkan pendapat. Silakan diskusi. Mana lagi? Ini kan ada berapa sini? Cika, apa pendapatnya? Dea, apa pendapatnya? Zilo, apa pendapatnya? Lutia, pendapatnya apa? Dan Alia, pendapatnya. Nah, nanti didiskusikan. Jadi, tidak, kita diskusi. Kalau menurut aku AI itu dapat ini. Tidak, cak ini. Oh iya ini deh. Nah, ujung tulis itulah namanya diskusi. Silakan. Yang mana? Mana? Wih, karakteristik itu tuh sifat. Bukan sebutkan. Jadi yang dimaksud kecerdasan artifisial kan tahu sudah kan? Nah, sifatnya itu apa? Apa baik, apa pelit, apa nakal. Bukan sebutkan. Ramah, baik dan tidak sombong. Jawab. Tapi jawabannya jangan jawaban. Istilah sesuai yang ditahu. Ini ada hubung 5 kan? Pendapat nggak tahu kan? Ini pendapatnya apa? Nah, kumpuli dulu jawaban, baru isi sini. Ayo, bagaimana kelompok 4? Baik, kelompok 4 selesai. Ayo kelompok lain ditunggu.
Apa? Sudah? Ayo buat mesin cerdas, buatlah AI apa-apa. Mau lagi? Ayo sedikit lagi. Bagaimana sudah? Belum. Sedikit lagi gini. Kelompok. Belum. Sudah? Sudah. Oke, akhirnya yang lanang sudah. Yang mana? Mana? Jawab juga. Ayo sedikit lagi, semangat. Nah, benar. Ya, sudah. Baiklah ya. Pak, lihat-lihat dulu. Kita mulai dari yang pertama tadi, kelompok 4. Dari kelompok 4, apa ini maksud kecerdasan artifisial atau AI? Mengikuti kecerdasan manusia. Benar? Benar. Dua karakteristik AI yang kamu ketahui. Cici bisa membantu mengerjakan soal. Ya, sifatnya itu untuk bisa membantu, termasuk karakteristik itu sifat ya. Kelompok 2, rombongan puzzle. Mesin cerdas, mobil otonom, mesin penyebut debu otomatis. Wah, teringat video tadi, puzzle. Dan ini mesin yang nyata ya. Kalau yang tidak nyata itu bisa berupa atau berupa digital, berupa AI tadi ya. Cici dan segala macam itu adalah mesin cerdas. Dan non cerdas, kalkulator dan pengering rambut. Benar. Selanjutnya, kelompok Al-Fatih, Imam, dan ini. Mesin cerdas, Meta AI. Wah, itu. Cici, benar. Mesin non cerdasnya kalkulator dan mesin cuci. Sudah paham berarti. Dan mesin yang ketiga, kelompok yang ketiga ini kelompok Lutia dan Zillow. Apakah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Mesin yang meniru manusia. Benar. Jadi semua sudah paham ya. Alhamdulillah. Jadi adakah yang bisa menyimpulkan AI itu apa? AI itu adalah mesin cerdas yang meniru manusia. Nah, jadi bisa Pak simpulkan ya, kecerdasan artifisial atau intelijen artifisial, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan berupa robot, baik itu digital maupun robot nyata, yang meniru manusia. Manusia ini cerdas tidak? Cerdas. Seluruh manusia cerdas. Tidak ada yang tidak cerdas. Contoh, kalian belum tahu cara makan, itu langsung otomatis tahu cara makan. Jadi algoritma itu bisa semua. Tidak ada manusia yang tidak cerdas. Hanya cerdasnya di bidang masing-masing. Mungkin di sini ada yang ranking terakhir tulah, tidak bisa membaca. Iya, di dalam pendidikan tidak bisa, tapi cerdas dalam hal lain bisa. Mungkin dalam masak dia bisa. Jadi semua yang cerdas-cerdas itu ditirulah oleh robot, mesin untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan kerja manusia. Jadi dari otak manusia lahirlah yang namanya AI. Nah, yang perlu diingat adalah etika dalam penggunaan AI tadi.
Satu, etika dalam penggunaan AI adalah jangan sekali-kali menggunakan untuk hal negatif. Salah satu contoh hal negatif yang ada pada AI adalah melakukan tindakan kejahatan melalui AI. Dan menyebarkan informasi pribadi. Jadi hati-hati. Jadi gunakan sebijak mungkin. Tadi ada refleksi bagaimana cara kita menghadapi etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Cara kita menggunakan etikanya adalah dengan menjaga privasi. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2 harus 4, ada pendapat masing-masing, boleh sama ya. Kelompok 1, setelah pembelajaran ini apa yang kalian rasakan? Senang. Senang dalam hal lebih tahu ya. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Kelompok 2. Kelompok ini apa yang kalian rasakan? Senang. Kelompok 3? Kelompok ini? Yang ini? Semua senang ya. Karena yang selama ini sering digunakan ternyata ini yang disebut kecerdasan artifisial. Jadi dengan perasaan senang tadi, mengetahui yang selama ini tidak tahu menjadi tahu. Nah, baiklah, itu saja Pak akhiri. Untuk kedepannya kita pahami ini akan ada materi selanjutnya berupa apa saja yang menggunakan kecerdasan artifisial. Tapi itu untuk minggu selanjutnya ya. Bagaimana penggunaan yang baik itu akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk akhiri silakan berdoa dulu. Ketua kelas, keluar main. Keluar main, berdoa dimulai. Baiklah, keluar, silakan istirahat. Mulai dari yang laki-laki dulu ya, biar tidak tumburan. Silakan. Ya, silakan istirahat. Hati-hati ya, lewat samping. Ya, ayo pelan-pelan. Nah, silakan yang wanita. Pelan-pelan, nanti saling tumbur. Terjatuh.